Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali. Masih bersama saya di channel Arjuna Juwana. Masih seputar tips sukses ya untuk Bapak dan Ibu yang saat ini sedang berproses mendaftar sebagai calon guru penggerak, khususnya angkatan terbaru ya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana menjawab pertanyaan pada seleksi wawancara calon guru penggerak dengan 8 kompetensi kepribadian. Langsung saja, ini adalah hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan dan persiapkan ya. Yang pertama adalah kompetensi yang pertama atau ke-1 yaitu memiliki informasi sebagai berikut, yaitu terkait dengan tujuan atau misi. Penjelasannya adalah menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak positif secara luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif baik bagi dirinya sendiri maupun anak didik dan lingkungan sekitar. Kemudian soal-soal latihannya adalah yang pertama, apa tujuan dan motivasi Anda mendaftar sebagai calon guru penggerak? Silahkan Bapak dan Ibu sampaikan aja ketika ada pertanyaan seperti itu. Silahkan dijawab saja sesuai dengan apa yang Bapak Ibu alami ya. Yang kedua adalah siapa saja yang mendukung Anda untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu tentunya sebelum mendaftar calon guru penggerak dapat dukungan baik dari mungkin orang terdekat ya maupun rekan kerja. Silakan dijawab apa adanya ya Bapak dan Ibu sehingga nanti memudahkan Bapak dan Ibu ketika menjawab pertanyaan dalam wawancara. Itu adalah kompetensi pertama. Ada tujuan dan misi dan soal latihannya adalah dua hal itu. Kemudian kompetensi yang kedua adalah membangun hubungan yang positif, yaitu mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Kemudian untuk latihan soalnya adalah jelaskan kerjasama kolaboratif yang pernah Anda alami, di mana, dalam hal apa, bersama siapa, bagaimana, dan hasilnya apa. Ini adalah soal-soal yang nanti Bapak dan Ibu mungkin temui ya. Silahkan bisa dipersiapkan Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana perasaan Anda ketika berinteraksi bersama orang lain? Apakah ada permasalahan, hambatan, atau tantangan? Silahkan. Jadi pertanyaan ini lebih kepada membangun kolaborasi bersama orang lain ya Bapak dan Ibu ya. Tentunya adalah hubungan yang positif. Silahkan Bapak dan Ibu bisa menjawab sesuai dengan pengalaman. Kemudian kompetensi yang ketiga yaitu adalah daya juang atau resiliensi, yaitu sebagai pengajar yang terus berupaya, fokus, dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai, serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan. Kemudian soal latihannya adalah jelaskan kesulitan Anda ketika sedang membangun kerjasama untuk mencapai suatu tujuan dan bagaimana Anda mengatasinya. Tentunya Bapak dan Ibu pernah menjalin kerjasama ya, membuat program kerja tim dan apakah mengalami kendala atau kesulitan, silahkan disampaikan. Kemudian yang kedua, apa saja kelebihan Anda yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut? Misalnya berpikir positif, pantang menyerah, senang berkomunikasi dan berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian kompetensi yang keempat, yaitu adalah inisiatif untuk mengambil tindakan. Penjelasannya adalah sebagai pengajar yang bertindak segera untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum, bersikap proaktif dan mandiri. Kemudian soal latihannya adalah ceritakan pengalaman Anda dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Apakah Anda melakukannya karena inisiatif sendiri atau dorongan dari orang lain? Misalnya adalah permasalahan rendahnya kemampuan literasi siswa atau murid ya, sehingga Anda membuat ide kegiatan untuk meningkatkan minat baca siswa melalui program pojok baca. Jadi silahkan Bapak dan Ibu ceritakan pengalaman-pengalaman ketika Bapak dan Ibu mengambil tindakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah tersebut. Kompetensi yang kelima yaitu adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Penjelasannya adalah sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar, aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Soal latihannya adalah ceritakan apa kelebihan dan kekurangan diri Anda khususnya sebagai seorang pengajar. Tentunya Bapak dan Ibu
memiliki kelebihan-kelebihan ya dan kekurangan, silahkan sampaikan secara jujur ya kepada asesor nanti yang menjadi petugas wawancara Bapak dan Ibu. Kemudian apa saja kegiatan yang sudah Anda lakukan untuk meningkatkan kompetensi diri, tentunya tadi kelebihannya. Sebagai seorang pengajar, misalnya Bapak dan Ibu pernah mengikuti training, workshop, IHT, bahkan uji kompetensi ya, dan aktif berorganisasi dan sebagainya. Bapak dan Ibu silahkan disampaikan semuanya. Hal-hal yang bisa meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu. Ya, tentunya Bapak dan Ibu sampaikan sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu selama ini. Kompetensi yang keenam, yaitu adalah mengembangkan orang lain. Yaitu penjelasannya adalah melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses pengembangan perilaku, keterampilan, atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan coach ya. Coach itu adalah anak didik, rekan kerja, pengajar, atau orang lain. Bapak dan Ibu nanti akan berproses atau berprofesi sebagai coach ya, atau pelatih. Dan coachnya adalah anak didik, rekan kerja, pengajar, bahkan nanti mungkin kepala sekolah. Serta memastikan munculnya sikap positif dari coach ya tadi yang telah akan membantu dan menunjangnya untuk sukses di masa depan. Kemudian soal latihannya adalah ceritakan pengalaman Anda ketika membantu orang lain, dengan siapa, dalam hal apa, kapan, dan bagaimana hasilnya. Bapak dan Ibu sebagai seorang pengajar tentunya pernah mengembangkan orang lain yang membantu menyelesaikan permasalahan. Ya, silahkan untuk diceritakan semuanya sehingga Bapak dan Ibu bisa memberikan gambaran kepada asesor nanti ketika wawancara bahwa Bapak dan Ibu pernah melakukan pendampingan ya, mengembangkan orang lain, membantu menyelesaikan permasalahannya. Dan yang kedua adalah dukungan apa saja yang Anda berikan bagi orang tersebut, hambatan apa yang Anda temui, dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Silahkan disampaikan semuanya. Dan yang ketujuh, yaitu kompetensi yang ketujuh adalah kematangan etika. Penjelasannya adalah kapasitas diri sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya, melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dan tindakan, dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika profesi, dan kebijakan yang ada. Kemudian contoh soalnya adalah berikan contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks atau sulit saat menjalankan tugas Anda, dan bagaimana sikap Anda waktu itu. Misalnya ketika melaksanakan suatu ide dalam kegiatan lomba, PTK, inovasi pembelajaran, dan lain-lain, dan Anda sebagai inisiatornya tetapi tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari rekan sejawat atau bahkan kepala sekolah. Nah, itu adalah contoh pengalaman Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu ketika menghadapi suatu permasalahan, bagaimana sikap Bapak dan Ibu, silahkan bisa disampaikan. Kemudian kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi ke-8, yaitu adalah pengambilan keputusan. Penjelasannya adalah sebagai pengajar yang mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi kuantitatif dan kualitatif. Memilih tindakan terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas, menghasilkan dan mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan yang tepat waktu. Mengambil tindakan yang konsisten dengan fakta dan kendala yang tersedia, serta mengoptimalkan konsekuensi yang mungkin muncul. Kemudian soal latihannya adalah ceritakan pengalaman Anda ketika memimpin suatu tim ya atau kelompok dalam menjalankan program atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Anda mengambil setiap keputusan ketika menjadi seorang pemimpin tim atau leader ya. Bapak dan Ibu silahkan, apakah Bapak dan Ibu seringkali mengambil keputusan itu sepihak atau musyawarah mufakat atau berdiskusi dan sebagainya, silahkan disampaikan ya Bapak dan Ibu ya di asesornya nanti, sehingga Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman yang pernah Bapak dan Ibu lalui ya sebagai seorang pemimpin. Demikian 8 kompetensi ya yang nanti akan ditanyakan ketika wawancara calon guru penggerak. Semoga sukses Bapak dan Ibu, semoga lancar dan diberikan kemudahan ya, dan akhirnya lolos menjadi peserta calon guru penggerak angkatan terkini ya, saat ini adalah angkatan 7 dibuka. Semoga sukses. Terima kasih. Ya, silahkan sampaikan tanya jawab pada kolom komentar. Jangan lupa terus dukung channel saya agar terus berkembang dengan cara klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, terutama dalam hal dunia pendidikan. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.